yang dikenal sebagai Kota Lumbung Padi merupakan kawasan industri yang menjadi tujuan masyarakat dari banyak daerah untuk mencari lapangan pekerjaan. Tak terkecuali para pencari nafkah di jalan seperti salah satunya para anak jalanan atau yang biasa disebut anjal. Mereka tak hanya berasal dari kota ini saja, banyak dari mereka yang berasal dari kota-kota lain. Hal tersebut cukup menjadi perhatian di mata penduduk lokal itu sendiri. Berikut beberapa penuturan Anjal terhadap alasan mengapa mereka berada di jalanan. Hal-hal itulah yang menjadi alasan mereka memilih mengadu nasib di jalan untuk meraih uang dengan mudah. Kira-kira, bagaimana tanggapan masyarakat Kota Karawang sendiri terhadap fenomena banyaknya anak jalanan di kota ini? Kalau dibilang resah atau enggak mah enggak ya, karena mereka juga kan di jalan cari uang. Tapi sebenarnya juga rada risih kalau mereka di lampu merah gitu kan, ngamen-ngamen takut ketabrak, apalagi sering ngelihat mereka yang ngompreng di pinggir jalan naik mobil bak. Itu kan bahaya banget sih gitu doang. Kalau dibilang resah ya resah juga sih, kadang-kadang kan kita kalau di jalan kan kadang-kadang kan anak-anak jalanan itu kan bikin ini apa ya, sebenarnya kita kasihan juga sih, cuman kan gimana ya, orang tuanya kemana gitu kan. Anak sekecil itu kan harus sekolah, harus belajar, jadi ya sepantasnya lah mereka ada di jalanan. Kalau pendapat saya sendiri, selama anak jalanan itu tidak mengganggu ketentraman umum dan tidak mengganggu lingkungan sekitar, ya enggak sih. Ya dibilang risih enggak, risih juga. Kalau dibilang enggak ya mau gimana lagi gitu kan ya. Masalahnya anak jalanan juga susah, bingung itu salahnya siapa, apa orang tuanya juga, apa punya orang tua apa enggaknya juga. Kita sebagai orang tua ya gimana ya, merasa kasihan juga lihat mereka gitu. Ya risih enggak risihnya tergantung kelakuan anak jalanan tersebut gitu kan. Ada juga kan anak jalanan yang nakal atau yang nggak nakal juga ada banyak gitu kan. Jadi di kategori risih atau enggaknya ya gimana kelakuan anak jalanan. Kalau saya pribadi, jujur saya belum tahu penanggulangan dari pemerintah. Kalau penanggulangan pemerintah sih belum tahu, tapi cuma apa ya, pernah lihat gitu ada dinsos gitu yang suka ngeraja, tapi kesananya nggak berlanjut apa enggak kelanjutannya nggak tahu itu ditindaklanjuti kayak gimana gitu kan. Cuma tahu di ini aja di ya sama dinsos gitu, dinas sosial pemerintahan setempat gitu suka ada sih kayak ya sweeping kayak gitu, tapi nggak tahu kelanjutannya itu bagaimana, nggak tahu. Saran aja ya pemerintah ngadain rumah singgah khusus anak-anak jalanan, sama kasih lapangan pekerjaan buat mereka sih gitu aja. Satu tempat gitu buat ini ada wadah lah, ada wadah gitu, ada sarana biar supaya anak jalan itu nggak ada di jalanan lagi. Soalnya kan itu ya dikata mengganggu warga, ya mengganggu juga anak jalan juga lah. Kadang-kadang kan yang anak jalan kayak gitu suka suka agresif gitu. Jadi ininya udah nggak bilang maaf nggak dikasih ya, suka maksa gitu. Jadi lebih baiknya dari pihak pemerintah yang ada sarana lah buat anak jalanan supaya dia bisa hidup lebih baik. Ada pembinaan lah dari pemerintah buat mereka, ada wadah buat mereka. Kalau saran dari saya pribadi, ya diadakan tempat yang dimana mereka tuh tidak hanya menjadi anak jalanan gitu, seperti disediakan lahan pekerjaan atau lain sebagainya, sehingga mereka memiliki profesi yang dicapnya kan selalu jelek, jadi mereka punya profesi yang baik. Ya kalau pemerintah itu paling ya kalau bisa gitu, pemerintah itu ngedata gitu loh,
ini anak jalanan ini kenapa sih kok ada di jalanan, karena sebabnya apa gitu kan. Kalau toh dia nggak punya orang tua atau apa gitu, ya minimal ada rumah singgah lah, dibikin rumah singgah. Dan juga di situ udah ada undang-undangnya, anak yatim piatu dan Terlantar. orang miskin itu dipelihara oleh pemerintah ya. Kerja Dinsos atau Dinas Sosial yang tidak maksimal di mata masyarakat membuat semakin banyaknya anak jalanan di kota Lumbung Padi ini. Apakah hal demikian benar adanya? Lalu, bagaimana tanggapan Dinsos mengenai hal tersebut? Kami sudah beberapa kali mengusulkan ya, tapi kemudian dengan berbagai kendala yang kita sendiri tidak tahu kendala pastinya itu apa, sampai sekarang alhamdulillah belum ada. Kalau ditanya kenapa belum ada, ya karena memang saya sebutkan tadi, yang pertama ketika itu ada pergantian dewan ya Pak Dani, sehingga rencana kita yang sudah di ACC, yang sudah mendapat persetujuan batal lagi, harus dari nol lagi. Kemudian yang kedua, waktu itu kan yang namanya pergantian di tubuh lembaga pemerintahan kan itu sudah biasa. Waktu itu kan yang mendorongnya dari sini pensiun dan mutasi ya Pak Dani ya, akhirnya itu juga menjadi hambatan buat kami. Jadi penanganan permasalahan di kita ini ya tidak hanya di Kabupaten Karawang ya Ibu berbicara, dari atas, dari hulu nih, dari Kementerian Sosialnya, dari Kementerian Sosial Provinsi, kemudian juga ke daerahnya, tidak ada yang tuntas. Tidak ada muara terakhirnya. Salah satu contohnya kita di sini aja di skup kecil ya, kita melakukan razia. Dibina, setelah itu dilepaskan karena tidak ada sarana prasarananya. Itu kan tidak tuntas ya. Jadi kenapa selama ini dinas sosial sepertinya kayak yang nggak kerja? Bukan nggak kerja, kami itu antara permasalahan yang kami harus tangani dengan sarana prasarana baik SDM maupun non SDM itu berbanding terbalik. Semenjak didirikannya Dinas Sosial atau yang disingkat Dinsos di Kabupaten Karawang pada tahun 2009 hingga saat ini, sudah banyak yang Dinsos lakukan walau belum optimal. Sebab hasil yang optimal tergantung pada beberapa aspek yang seharusnya ditunjang oleh pemerintah. Kegiatan rutin yang biasanya dilakukan Dinas Sosial diantaranya bekerja sama dengan Satpol PP untuk menertibkan anak jalanan atau anjal. Lalu dikumpulkan di sini, kemudian dibina. Setelah itu mencari tahu asalnya. Jika berasal dari luar Karawang, maka mereka dikembalikan ke dinas sosial asalnya agar dibina di sana. Jika berasal dari kota Lumbung Padi ini sendiri, dikembalikan ke desanya dan dilakukan pembinaan kepada keluarga dan pihak terkait. DP3A adalah kependekan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu, apakah anjal juga seharusnya merupakan tanggung jawab dari DP3A? DP3A sebetulnya tidak bersentuhan dengan itu, dengan anak jalanan. Kalau DP3 itu tupoksinya itu urusannya dengan anak korban KDRT, korban kekerasan. Mungkin ada anak jalanan yang korban kekerasan, tapi kan yang diproses oleh kita itu yang lapor ke P2 TP2A, atau ada relawan kita yang kebetulan lihat, pasti diproses. Tetapi kalau tidak ada kabar berita, prosesnya apa? Kan nggak bisa diproses. Secara langsung mungkin tidak ya, kan tidak ada tupoksi kita untuk itu secara langsung. Tapi secara tidak langsung kita kan punya anak-anak forum anak daerah. Forum anak daerah itu fungsinya sebagai pelopor dan pelapor. Jadi manakala mereka melihat teman sebayanya ada yang terkena kasus, pasti mereka lapor. Mereka mengantar ke P2 TP2A untuk dilaporkan. Hambatan kita itu salah satu kan P2 TP2A itu salah satu fasilitas yang harus ada itu rumah singgah, Neng. Kalau ada kasus yang harus ditangani kemudian
di tanda kutip ya diisolasi supaya tidak ketahuan oleh orang lain, karena kan itu harus rahasia. Anggaran kayaknya ya, kuncinya di anggaran. Mungkin kita sudah mengajukan sejak tahun 2017, kita mengajukan minta rumah aman, sampai sekarang belum diakses. Jangan rumah aman kantor aja seperti ini. Dari peluncuran Dinsos dan DP3A, anggaran adalah faktor utama yang menyebabkan tak kunjung adanya rumah singgah untuk para anak jalanan di kota perjuangan ini. Lalu, bagaimana tanggapan Komisi 4 sebagai mitra dari Dinsos itu sendiri? Dalam konteks pembinaan anak jalanan, terus orang terlantar, itu tidak bisa diselesaikan hanya sekedar dalam bentuk kegiatan rutin per tahun, tanpa kita mempunyai rumah singgah ya. Itu atau dulu kita menamakan itu panti multifungsi. Nah, dengan panti multifungsi ini mudah-mudahan program penyelesaian PMKS atau pembinaan PMKS ini bisa diselesaikan secara paripurna oleh pemerintah daerah. Cuman terbentur pada hari ini kita di dalam rangka pengalokasian anggaran untuk pembelian lahan, kemudian untuk pembangunan panti multifungsi itu sendiri belum bisa diselesaikan. Tetapi kami di setiap pembahasan anggaran, khususnya Badan Anggaran DPRD Kabupaten Karawang selalu menyampaikan itu merupakan kebutuhan atau program prioritas dari pemerintah daerah di dalam rangka pembinaan PMKS itu. Dan kita juga sudah coba untuk mencari alternatif solusi lain, yaitu dengan pihak swasta. Dalam hal ini untuk CSR-nya mudah-mudahan pihak perusahaan mampu ya atau mau untuk peduli terhadap pembangunan panti multifungsi atau rumah singgah. Kami pun di DPRD Kabupaten Karawang khususnya Komisi 4 menginisiasi lahirnya Perda tentang CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, dan mudah-mudahan teramanahkan di dalam Perda CSR ini salah satu pasalnya yaitu kepedulian perusahaan terhadap masalah sosial yang berhubungan dengan dinas sosial, dan mudah-mudahan ya kita berharap ada kepedulian juga dan keseriusan dari pihak swasta, apalagi di Karawang kan ada sekitar 1.600 dan 1.700 perusahaan, kemudian ada beberapa kawasan industri, mereka benar-benar komitmen perusahaan ya patungan lah, kawasan KIC berapa, nanti kawasan Surya Cipta berapa, Kim berapa, Indo KIC berapa, sehingga panti multifungsi itu benar-benar bisa terwujud di Kabupaten Karawang. Kita sangat berharap, dan cerita rehabilitasi atau pembinaan PMKS itu terutama Anjal itu tidak akan maksimal kalau hanya sekedar ditangkap oleh Satpol PP bekerja sama dengan pihak dinas sosial, atau kalau di Kota Bandung itu melibatkan teman-teman TNI Polri, yaitu instansi TNI Polri, kemudian kita tanya mereka domisilinya di mana, kita pulangkan, saya rasa nggak akan maksimal. Justru yang mereka butuhkan sebenarnya kan bukan itu, mereka ditangkap dibalikan lagi, pasti mereka akan keluar lagi dari rumah, cari tempat yang nyaman buat mereka. Nah, tanggung jawab kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah bukan hanya sebatas di situ, tetapi bagaimana kita mencari solusi jangka panjangnya gitu. Itu yaitu dengan bagaimana merealisasikannya panti multifungsi, kemudian melibatkan pihak luar, mungkin relawan yang peduli, baik itu teman-teman akademisi ataupun pihak swasta.